Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan supaya gue rajin upload videonya dan supaya gue bisa memberikan informasi yang edukatif dan informasi positif kepada kalian semua. Dan sebelum melanjutkan pembahasannya, gue mau berterima kasih kepada para penonton setia RD Channel yang dari awal dulu dan sampai sekarang ini. Dan berkat kalian RD Channel sampai sekarang masih ada dan terus berkembang. Itu berkat kalian dan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video ini gue ingin memberikan tips lagi nih cara. Kalau kemarin kan kita sudah membahas bagaimana cara berpikir positif untuk pengidap anxiety disorder ya. Nah, sekarang ini di video kali ini gue mau membahas atau mau memberikan tips juga cara untuk meredakan perasaan cemas dan gelisah yang berlebih. Oke, sebelumnya rasa cemas itu, rasa khawatir, gelisah adalah perasaan yang normal. Pasti dialami oleh semua manusia. Wajar untuk kita mengkhawatirkan kehidupan seperti ya misalnya kita punya utang, lalu kita besok akan ada wawancara kerja, dan bahkan memikirkan nasib masa depan. Seperti itu kita pasti akan merasa cemas kan, dan gelisah. Namun hal ini itu bisa diantisipasi dengan cara, kalau kita mengetahuinya ya, dengan cara menghilangkan rasa cemas dan gelisahnya. Mungkin bukan menghilangkan, meredakan rasa cemas dan gelisahnya. Nah, rasa cemas sendiri menjadi tidak wajar apabila terjadinya berlebihan, terus-menerus, dan sulit dikendalikan. Cirinya seperti setiap saat tuh kita tuh cemas terus, khawatir terus akan hal-hal yang buruk, ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang biasanya disebut dengan gangguan cemas atau disebut dengan anxiety disorder. Nah, di sini berikut ini ada cara meredakan cemas dan gelisah berlebih. Yang pertama adalah tenangkan diri kalian. Ya, sebelumnya gue juga pernah bilang kan, untuk menenangkan diri kalian tuh coba untuk atur napas. Menarik napas yang dalam, lalu buang perlahan, dan ternyata itu akan membuat pikiran tenang dan mengurangi stres. Seperti itu. Ya, emang sih kalau buat kita pengidap anxiety memang itu agak sulit. Tapi apa salahnya untuk tidak dicoba? Jadi cobalah untuk tetap santai, jangan berpikiran yang lain-lain. Kita fokus aja dengan cara bernafas kita seperti itu. Jangan memaksakan diri, justru jangan memaksakan, wah harus tenang, jangan gitu juga.
Karena justru orang yang mencoba menekan pikiran seperti itu, perasaan mereka akhirnya malah akan menjadi lebih tertekan. Dan ini melansir dari huffpost.com. Gue lagi baca juga. Nah, orang yang menerima dan tetap tenang memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dan kurang stres. Karenanya, ketika sedang dalam kondisi tertekan, ingatlah untuk jangan terjebak dalam perasaan cemas dan khawatir tersebut. Jadi, kalian harus tetap berpikir positif. Lalu, mengutip dari situs Forbes, teknik yang praktis dan mudah dilakukan cemas saat kerja adalah menarik napas. Menarik napas yang dalam-dalam, seperti itu. Ini sama manfaatnya dengan yoga. Bedanya yoga yang satu ini dapat dilakukan di meja kerja, di saat kemacetan, atau dimanapun kalian berada, di rumah, seperti itu kalian bisa melakukan hal ini. Menarik napas yang dalam, lalu buang, karena teknik yang praktis dan mudah dilakukan ini, cara ini, seperti itu. Lalu yang kedua, ini juga penting banget sebenarnya. Yang kedua adalah jangan hiraukan omongan orang. Ya emang gak jarang ya rasa cemas timbul dari penilaian buruk orang lain, atau apa maksudnya ya, kritik kepada kita, apalagi kita ini anxiety disorder kan. Ketika kita dikritik, kita akan selalu memikirkan hal itu terus sepanjang hari. Jadi kritik yang menyinggung itu terus kita pikirkan di kepala kita, sehingga kita itu rentan, dan kita rentan terhadap hal tersebut. Jadi kita akan merasa takut untuk melakukan sesuatu. Nah, penilaian buruk orang lain sebenarnya itu timbul dari dalam kepala kita sendiri, yang banyak dipengaruhi oleh usia, kultur, maupun keyakinan yang dianut. Penilaian orang lain memang penting untuk mengembangkan potensi. Ya, memang terkadang kritik itu penting buat kita ya, untuk mengembangkan diri kita. Tapi jangan biarkan omongan orang lain itu yang tidak benar memperburuk asumsi kalian, sehingga menjadi hambatan untuk kalian. Jadi omongan orang itu udah biarin aja, jangan kalian pikirkan gitu. Kalau kalian pikirkan terus, itu akan memperburuk kalian hingga kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalian hanya berpikiran omongan orang tersebut aja gitu. Jadi kalian stuck di situ aja, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi terjebak di dalam pikiran atau terjebak dari omongan orang lain gitu. Oke? Yang ketiga adalah jangan terlalu sering main gadget, handphone, seperti itu ya. Nah, kalau kalian berpikir menghabiskan sebagian besar waktu kalian dengan gadget, pasti kan kalian itu ngelihat media sosial, kalian scroll ya kan, kalian lihat apa aja, terus kalian scroll lah media sosial, Instagram, Facebook, seperti itu. Kalau itu menurut kalian buat hiburan, sebenarnya itu salah.
Karena kebiasaan tersebut itu nggak bermanfaat. Karena kalian seharian itu men-scroll, lihat Instagram, media sosial seperti itu. Karena ada sebuah studi yang dilakukan Anxiety UK menunjukkan bahwa sebagian besar orang akan merasa khawatir atau tidak nyaman jika mereka berada jauh dari media sosial atau gadget. Nah, coba kalian bayangin deh, ketika kalian seharian aja deh nggak megang handphone atau gadget, bisa nggak? Kalau gue yakin susah juga, karena gue juga selalu hari-hari gue selalu ditemani oleh gadget kan, handphone seperti itu. Nah, oleh karena itu coba lakukan hal positif lain, seperti melakukan hal-hal yang positif lah. Kita mengerjakan sesuatu, kita bersih-bersih rumah, coba kita seperti itu untuk mengalihkan kecanduan gadget ini gitu. Karena bahaya kalau kita terus bermain gadget, itu berbahaya buat diri kita. Oke, yang keempat adalah sibukkan diri kalian. Maksudnya di sini adalah terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan ya, yang dapat mengalihkan pikiran dan mencegah kembalinya ingatan mengenai pengalaman yang menyakitkan. Nah, dengan membuat tubuh dan pikiran menjadi sibuk dan banyak aktivitas, kalian gak akan punya waktu untuk mudah mencemaskan hal-hal yang kecil. Jadi habiskan waktu kalian dengan melakukan kegiatan yang Anda suka gitu, seperti hobi kalian apa, misalnya mendengarkan musik, main gitar, nyanyi, berkumpul sama teman, berkumpul sama keluarga, beberes rumah, atau hal bermanfaat yang lainnya lah. Sibukkan diri kalian sebagai cara menghilangkan rasa cemas dan gelisah kalian. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, ubah pola hidup kalian. Maksudnya gimana? Mengubah pola hidup kalian yang selama ini kurang baik. Misalnya, yang kalian sering bergadang, jangan begadang. Lalu kurangi mengkonsumsi kafein, dan kurangi makan makanan yang tidak sehat. Lalu kurangi berpikiran yang buruk. Karena menurut penelitian, dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baru yang lebih positif, ada kecenderungan untuk meraih kesuksesan. Nah, jadi menciptakan kebiasaan baru kalian akan meningkatkan kualitas hidup kalian. Jadi mulailah dari kebiasaan yang paling mudah dilakukan, sebab semakin sulit, tentu semakin kecil kemungkinan Anda untuk melakukannya. Ingat bahwa kebiasaan kita merupakan hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, itulah dia cara meredakan perasaan cemas dan gelisah yang berlebih. Jadi semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, buat kita semua. Semoga kita bisa mengambil cara-cara ini untuk mengubah hidup kita lebih baik lagi, dan kita bisa meraih kesuksesan bersama.
Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, serta diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ciao.